jadi hari ini udah day 3 persiapan dan udah H-2 high titik filter. Jadi di persiapan hari ketiga ini kita udah finishing buat pertanyaan wawancara dan kita udah membuat kerangka buat slide presentasi. Jadi hari ini aku sedang di perjalanan menuju ke Gruti. Cuman ini aku berhenti sebentar karena ibu aku lagi ke ATM. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. You're laying me down till we're dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground of your sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found hopeless hallelujah on this side of heaven's gate. Oh my life, how do ya breathe and take my breath away? At your altar I will pray, you're the sculptor, I'm the clay. Oh my, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down so we're dead and buried on the edge of your night, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, the sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so heavenly, higher than ecstasy. Whenever you're next to me, oh my, what was in black and white until I saw you. Ya, perkenalkan nama aku Safana Nur Zahira. Di sini aku ada Emi dan Sofi. Jadi aku di sini lagi santai-santai aja, nggak ngapa-ngapain sih. Dadah. Ya. Hai Disney, jadi hari ini aku udah ada di dalam bis sama Villa.
Dan kita perjalanannya sekitar 2 jam gitu ya, Bismi. Dan di sini gelap banget. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kita sudah sampai di Batik Trusmi. Yeay. Jadi kita akan langsung memulai eksplorasi di Batik Trusmi kita. Sebelumnya perkenalkan, aku Raffi. Lalu ini ada Dava. Lalu ini ada Afjal, Insafana, dan ada Tiara. Yeay, kita lanjut. Nanti kita akan muter-muter ke museum. Tapi untuk diingatkan kembali, untuk ke museumnya harap yang tertib ya, tidak bergurau dan jangan menyentuh hal-hal yang memang diibaratkan dia bakalan pecah dan lain sebagainya. Oke, bisa dimengerti? Oke, kita naik dulu ya ke workshop pengrajin, boleh? Yuk. Nah, di sini ada sketsa yang udah ada polanya. Jadi nanti kita tinggal ngikutin pola yang udah disediakan, yang udah digambar seperti ini. After itu, nanti setelah kita membuat pola, itu ada di bagian yang ibu-ibu sebelah kiri. Nah, itu adalah proses setelah kita after pembuatan dari pola ini. Gitu. Jadi step awalnya kita adalah nge-sketsa atau menebalkan ini pola yang sudah ada. Nah, kalau yang ini adalah desain-desain. Desain-desain ini adalah ya, after udah di sketsa, kita melengkapi ya Bu ya. Melengkapi atau melengkapi bagian yang kosong yang ada di kain batiknya. Seperti itu. Pengrajin dari batik tulis. Yang penting afternya kita awalnya untuk pembuatan batik tulis itu mau sketsa terlebih dahulu. Beda dengan untuk pembuatan batik cap. Nanti kita akan lihat afternya untuk pembuatan batik cap di lantai 2. Boleh, kita naik yuk, pelan-pelan ya. Ayo mundur, ayo balik kanan. Nah, ini adalah proses untuk pembuatan batik cap yang sebelah kiri. Ini bapak-bapaknya sedang membuat batik cap, beda dengan yang batik tulis yang di bawah tadi. Bedanya, kalau batik cap dia udah ada temnya, udah ada polanya. Barangkali mau ditanya sama bapaknya boleh. Pak, kalau salah gimana? Kalau salah gimana, Kak? Malah dihapus ya. Kalau salah nanti ini bisa dihapus. Terus proses pengerjaannya berapa lama, Pak? Pengerjaannya kalau 1 minggu ya, kita buat di 1 minggu. Bisa sampai 1 kode itu 1 minggu. Nah, ini polanya juga beda-beda ya, Pak ya? Beda-beda. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu kombinasi antara batik tulis dan juga batik cap. Nah, boleh lanjut. Nanti kita lihat alatnya ya, alat untuk pembuatan batik capnya. Nah, sekarang di sini ada alat untuk pembuatan batik capnya yang tadi bapak bikin nih.
Nah ini alatnya, motif-motifnya juga ada dari motif Megamendung, motif dari Jawa, dari Bali juga ada. Nah ini tuh terbuatnya dari tembaga. Boleh kalau mau pegang. Nah, jadi nanti di stem, jadi udah ada polanya dia. Boleh barangkali mau tanya juga ke pengrajin Kak, misalkan prosesnya berapa lama sih Kak kalau untuk proses pembuatan batik cap, terus kalau salah gimana, itu boleh kalau mau ditanyain. Kalau si bentukan-bentukan ininya itu dibikin sama Trusminya sendiri atau ada usaha lain? Iya, ada usaha lain. Usaha Kita tuh lain. biasanya ibaratnya distributor, kita tuh ngambil ke distributor ya, dan pos Oh, oke. custom. Terima kasih ya. Ya. Boleh yang belakang yang mau lihat Kak, aku mau lihat dong Kak untuk alatnya, untuk alat pembuatan batik cap ini ada di sebelah sini di depan. Kalau mau tanya ke pengrajin juga boleh. Wow. Lagi bikin apa? Nah, kalau udah kita lanjut ke museum ya. Museumnya ada di belakang. Boleh yuk kita ke belakang ke museum.
kembali lagi dengan saya Raffi. Nah, jadi pertama-tama aku bakal ngasih tahu tentang beberapa sejarah batik yang ada di Batik Terus Mini. Kita mulai dari sebelah sini dulu. Nah, di sini ada beberapa foto. Foto ini udah dari zaman dulu, ada juga yang beberapa dari sebelum Indonesia merdeka. Kita bisa lihat semuanya ya. Dan juga ini ada piring. Saya sebenarnya kurang tahu ini piringnya untuk apa. Lalu kita lanjut, ini ada batik Soloan. Nah, batik Soloan ini dari tahun 1969. Nah, atau juga bisa dibilang Soloan batik dalam bahasa Inggrisnya. Lalu ini ada batik lagi. Ini adalah motif batik puger dari tahun 1950. Bahasa Inggrisnya puger batik. Oke, mari kita lanjut. Di sini masih ada beberapa foto. Lalu di sini ada beberapa penunjuk, sampai penunjuk arah. Nah, sebelum kita lanjut, ada dua jenis batik lagi yang mau aku ceritain. Nah, ini dia motifnya. Motif ini adalah motif batik lasem dari tahun 1945. Lalu di sebelah sini juga ada motif batik sawat Rangduan dari tahun 1948. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk perbatikan-batikannya, motifnya. Jadi kita lanjut ya. Nah, di sini ada spot untuk berfoto, tapi dilarang disentuh. Nah, selain batik juga di Batik Terus Mini itu ada, saya sebenarnya kurang tahu ini, tolong dilengkapi ya. Oke. Selanjutnya ini. Nah, ini juga ada beberapa motif batik lagi. Oke, mari kita lanjut. Kita mulai dari sebelah sini ya. Nah, ini adalah jadi dari sini saya akan menjelaskan proses-proses pembuatan batik. Ini adalah pembuatan sketsa dari batik. Di sini kalian bakal melihat proses pembuatan batik yang pertama. Ini tuh proses pembuatan sketsa dulu, belum ada warnanya. Intinya seperti itu ya. Mari kita lanjut. Ini ada kacanya gak ya? Oh enggak, ini udah. Lalu di sini ada beberapa apa ya disebutnya? Ini ada beberapa motif ya untuk batik. Di sini juga ada proses pembuatan cap. Selain dengan metode tulis, batik juga bisa nih dibikin dengan alat cap. Jadi tinggal masukin ke tintanya lalu dijiplak. Betul sekali. Mari kita lanjut. Nah, di sebelah sini ada proses pembatikan. Ini yang metode tulis ya. Jadi ada beberapa metode. Ini salah satunya metode tulis pakai tangan, ditulis tangan. Lalu ini. Lalu yang selanjutnya ada pengecapan. Nah, kalau capnya itu udah dibuat, si alatnya ini tuh bisa diaplikasikan. Jadi banyak banget corak batik yang ada. Lalu di sini ada peta persebaran batik di Indonesia, South China Sea, Malaysia, Indonesia, Pacific Ocean. Itu. Di sini ada penjelasan, tapi mungkin tidak akan saya tampilkan seluruhnya ya. Nanti kita lanjut dulu. Nanti kita akan sedikit percepat ya. Di sini ada jenis-jenis canting. Yang pertama ada jenis canting lorok, canting prapatan, canting lowong, canting isen-isenan, canting isen-isenan, tapi sedikit berbeda, canting biok atau cucuk tujuh, canting telon. Lalu di sebelah sini ada proses lagi nih batik, yakni proses pewarnaan menggunakan jar-jar. Proses ini tuh kita bisa melihat bahwa batik itu yang telah melewati berbagai proses bakal diwarnai. Lalu sebelah sini dulu ya, ini ada jenis-jenis batik cap, ada beberapa bentuknya. Mungkin kameramen bisa diperlihatkan saja karena ini cukup banyak. Oke, lalu di sini ada alat dan bahan untuk membatik. Yang pertama ada dingklik. Dingklik itu semacam bangku pendek untuk para orang yang sedang membatik untuk duduk. Masa duduknya di lantai, nggak pewek ya.
Nah, lalu ini ada kompor kecil. Ini tuh buat melelehkan lilin-lilinnya yang akan ditempelkan di batik. Lalu ini ada gawangan. Nah, gawangan ini dari bambu atau kayu untuk meletakkan kain. Istilahnya biar kering lah tintanya gitu ya. Masa langsung dijual tapi masih basah, ya gak? Betul. Nah, kalau ini ada malam, ini sebagai tintanya. Ini ada canting, ini sebagai untuk mengukirnya ya. Kalau ini ada wajan untuk menaruh si tintanya. Mari kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis kain gini. Ada kain katun, kain sutra, kain viscose, dan juga ada kain dobi, kain shantung, dan kain emboss. Ini kita lanjut. Di sebelah sini ada proses penjemuran. Jadi batik-batik yang sudah diwarnai melewati berbagai tahapan proses akan dijemur. Ini juga ada beberapa jenis batik ya, tapi tidak akan saya jelaskan karena waktu yang terbatas. Ini juga salah satu jenis batik. Ada batik tulis. Nah, batik tulis ini ditulis ya menggunakan canting, lalu ada batik cap. Seperti yang tadi saya bilang, batik cap itu menggunakan semacam kayak garis-garis gitu, lalu kita tempelin lilinnya, lalu kita itu kayak istilahnya mah kayak copy paste gitu. Tapi kita pakai lilinnya gitu sebagai tintanya. Oh, di sini ada batik printing. Sepertinya ini adalah jenis batik yang di print menggunakan tinta yang sudah jadi kainnya tinggal di print gitu. Seperti memprint kertas saja. Mari kita lanjut ke selanjutnya. Ini juga ada beberapa motif batik yang ada di Indonesia. Sangat unik dan beragam kan? Makanya batik ini harus kita lestarikan. Lalu ini kreasi-kreasi dari batik. Batik itu bukan hanya sekedar kain saja, tapi batik juga dapat dijadikan sebagai fashion. Ini juga sebelah sini ada banyak sekali ya, jadi kita langsung lanjut saja. Sini kita melewati lorong yang penuh dengan batik, sangat keren sekali bukan? Lalu sinilah kita sudah tiba di kitchen. Batik kitchen dari Trusmi. Oke, nanti cukup sekian dulu ya. Bye-bye. Jadi di sini kami lagi belajar membatik secara live atau secara langsung. Di sini kami menggunakan canting dan kami akan memulai.
Oh, jadi kita abis ini mau sholat Jumat dulu. Saya sih, nah ini adalah landmark Batik Trusmi. Kita akan sholat di masjid dekat Kampung Batik Trusmi ini. Oke, oh gimana nyebrangnya? Saya terpisah dengan kelompok saya. Ibu Ika. Yang pertama itu, gimana sih langkah-langkah membuat batik dari awal sampai jadi kain jadi, dan siapakah yang betul? Ya, kalau mulai dari pertama itu desain nih. Kayak ngegambar. Desain dulu kayak ngegambar. Terus habis ngegambar, desain-desain. Ya. Terus habis desain-desain blok. Oh, blok. Ya, ya. Apakah ada detail dari penjualannya? Mungkin apakah Batik Trusmi menyediakan dari online gitu atau cuma dari offline saja? Online juga ada. Pakai live di dalam. Menurut Ibu, bagian mana dari proses batik yang paling memberi nilai budaya khas dari Cirebon? Motif Megamendung. Kenapa menurut Ibu motif Megamendung itu menjadi ciri khas? Karena mulai dari zaman dahulu itu udah ada filosofi khas Batik Trusmi itu Megamendung. Bagaimana cara warga Cirebon dalam menjaga dan melestarikan batik Cirebon ini? Satu dari kualitas, pewarnaan, terus ciri khas, kan punya ciri khas masing-masing. Kalau kita orang Trusmi, ciri khasnya Megamendung. Bagaimana agar masyarakat tetap belajar dan memakai batik agar tradisinya tidak hilang? Karena kita di sini mungkin bisa jadi keseharian itu banyak yang pakai batik gitu. Biarpun mulai dari anak sekolah gitu. Sekarang kan udah diadakan hari batik kan. Motif Megamendung sangat ikonik ya Bu. Nah, sebenarnya apa sih makna mendalam di balik motif itu? Kalau mega itu awan, kalau mendung itu situasi yang mau turun hujan. Jadi awan itu adem, pakainya badan. Muncullah Megamendung buat dikreasikan menjadi batik terus dipakai. Menurut Ibu, mengapa motif Megamendung bisa dijadikan lambang khas Cirebon yang dikenal sekarang? Karena Megamendung itu unik. Terus dipakai mulai dari anak-anak sampai bapak-bapak juga. Kesannya tuh freshful kan. Kalau Megamendung ini tuh ada beberapa jenis atau cuma yang biru itu aja? Enggak, warnanya macam-macam tergantung kitanya mau warna apa. Ada yang hijau, ada yang biru, ada yang merah. Sejarah berdirinya Keraton Kacerbonan dulu ya. Sok, yuk muter-muter. Ngelilingin. Keliling dulu, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Keraton Kacerbonan. Di Cirebon ada 3 keraton. Yang pertama Keraton Kasepuhan, kedua Kanoman, ini yang ketiga Keraton Kacerbonan. Dulu sebelum adanya Keraton Cirebon, di Cirebon tuh ada keraton kecil yang didirikan oleh Raden Kian Santang. Namanya Keraton Pakungwati. Petilasannya ada di belakang Museum Keraton Kasepuhan. Dulu Sunan Gunung Jati asalnya dari Mesir. Sama ibunya Rara Santang nikah sama orang Mesir, punya anak 2, salah satunya Sunan Gunung Jati. Setelah dewasa, Sunan Gunung Jati
sama ibunya hijrah ke Cirebon, cari pamannya namanya Raden Kian Santang. Akhirnya ketemu sama Raden Kian Santang. Oleh Raden Kian Santang, Sunan Gunung Jati suruh mimpin keratonnya yang tadinya Keraton Pakungwati, dipimpin oleh Sunan Gunung Jati jadi besar Keraton Cirebon. Nah, beberapa tahun kemudian setelah Sunan Gunung Jati wafat, baru pecah lagi. Anak yang pertama Keraton Kasepuhan karena sepuh. Adiknya Anom Kanoman karena lebih muda. Nah, pada waktu Raja Kanoman yang keempat, beliau berontak sama Belanda. Nggak mau ikuti aturan Belanda. Oleh Belanda, Raja Kanoman keempat diasingkan di Pulau Ambon. Beberapa tahun kemudian rakyat Cirebon perang sama Belanda. Berontak lagi sama Belanda, minta supaya Raja Kanoman keempat dikembalikan lagi ke Cirebon. Setelah pulang ke Cirebon, sebetulnya duduk di Kanoman. Berhubung Kanomannya sudah ada adeknya, beliau mengalah. Biar Kanoman diteruskan oleh adeknya, minta bikin baru di sini tahun 1808. Berarti Kacerbonan dengan Kanoman kakak adik satu bapak. Bedanya, kalau Kesepuhan luasnya hampir 25 hektar. Kanoman 15 hektar. Ini paling kecil 2,5 hektar. Bedanya museumnya, kalau Kasepuhan, Kanoman museumnya di samping keraton. Pengunjung nggak bisa masuk ke dalam keraton. Kalau Kecerbonan, pengunjung bisa masuk ke dalam keraton. Nanti sebelum masuk museum, kita ke belakang dulu. Ada sanggar tari. Yuk ke belakang dulu. Ada rumah Sultan. Dulu ditinggal oleh Sultan. Nah ini tajuk tertua, sama keraton lebih tua tajuk. Lebih tua tajuk. Namanya Langgar Tirta Sumirat. Didirikan tahun 1797. Sama dengan pohon. 200 tahun lebih. Yuk, salam. Nah ini dapur keraton, dipakainya setahun sekali. Namanya Gedung Ijo. Dipakainya setahun sekali. Kalau acara muludan, ini baru dipakai. Nah ini tempat tinggal Sultan dulu. Namanya Ninggorawati. Ini tempat tinggalnya Sultan. Namanya Pringgowati. Kalau yang itu Keputren. Tempat tinggalnya anak-anaknya Sultan. Sekarang sudah dibagi para ahli waris. Jadi tempat tinggalnya Sultan ada di dalam. Nah, ini semua masih saudara semua. Masih family semua. Ada sanggar tari Sekar Pandan. Yuk.
Ini sumur pengantin. Kalau mau cari jodoh, tuh ciuman. Nah ini Sanggar Tari Sekar Pandan. Jadi Sanggar Tari ini, kalau keraton punya acara, pakai Sanggar Tari Sekar Pandan. Sok barangkali mau foto. Sok foto. Yuk, museumnya ada di dalam. Yang ujung kayak kurungan ayam itu dipakai buat acara mudun lemah. Bayi baru belajar jalan di usia 7 bulan. Ini bendera Cirebon kedua. Bendera Cirebon pertama diambil sama Belanda. Masih ada di Museum Belanda. Pada tahun 1797, Cirebon bikin bendera yang kedua, namanya Macan Ali. Ini kaligrafinya lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yo, Pak. Nah ini Sultan yang sekarang, Sultan yang ke-9, Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat. Kalau ini baju pengantin ada keraton. Kalau anaknya Sultan menikah, motif bajunya seperti ini. Yang ini buat laki, yang sebelah sini buat perempuan. Nah ini bendera Cirebon Barat. Namanya bendera golok cabang. Goloknya bercabang. Ini masih di Belanda, ini replikanya. Kalau ini pedang pemberian dari Raja Belanda. Setelah berdirinya Keraton Kacerbonan, Belanda memberikan cindramata kepada Raja Kanoman keempat berupa pedang lapis emas yang sebelah sana dari Pajajaran. Ini kotak wayang kulit. Sebulan sekali, setiap Jumat Kliwon wayang kulitnya dijemur kayak di depan setelah atau diisis dijemur wayang kulitnya. Ini namanya pinggisan, masih dipakai. Digiling ala buat bikin jamu boleh, namanya pinggisan. Nah ini di dalam ada ini dispenser zaman dulu, Gucci. Ini hadiah dari Inggris, ini dari Arab, ini dari Cina. Kalau kawin, biasa setiap tahunnya menjelang Muludan di bulan Sapar atau Rebo Wakasan. Rebo terakhir di bulan Sapar, 3 keraton mengadakan sedekah apem sama sawer. Doanya doa tolak banget. Nah, itu ada Al-Quran tulis tangan, usianya hampir 200 tahun lebih.
Al-Quran tulis tangan 200 tahun lebih. Ini Sanskerta, ini Pegon, tulisannya Arab tapi dibaca Jawa. Di sini pasti. Kalau ini buat acara iring-iringan panjang jimat. Kalau acara muludang, ini dipakai. Ini ada fosilnya usus ayam. Usus ayam sudah menjadi batu ditemukan di makamnya Sunan Gunung Jati. Usianya hampir 150 tahun. Yang putih. Nah, kalau di belakang ada souvenir cindramata barangkali. Ke dalam aja nggak apa-apa. Jadi hari ini aku bakal mewawancarai salah satu anak muda yang ada di sini. Kakak, di masa sekarang orang-orang masih tertarik sama batik atau tidak, khususnya batik Cirebon? Menurut saya itu kan termasuk kebudayaan juga ya. Jadi itu kemungkinan masih banyak yang berminat sama budaya batik itu. Bagaimana caranya biar batik bisa tetap keren dan disukai sama anak-anak zaman sekarang? Lebih ke ide kreatif ya, kayak biar banyak peminat juga. Jadi tuh dengan motif yang baru itu biar peminat itu tambah kayak menarik. Jadi hari ini aku bakal mewawancarai Bapak yang ada di sini. Jadi yang pertama, menurut Bapak Keraton Cirebon ini mempunyai peran apa sih dalam melestarikan batik di sini? Ya, terutama tadi ya di awal saya sudah menyampaikan bahwa keraton dengan Pak Sultannya dan perangkatnya ini adalah sebagai pengawal tradisi dan budaya. Di antaranya sebagai bentuk pelestarian tadi, kami juga berharap ada sinergitas antara stakeholder terkait melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan Pariwisata, terutama regulasi dari DPRD Kota Cirebon itu harus membuat satu regulasi lebih kepada pelestarian batik baik pesisir maupun keraton. Yang kedua, apa tradisi atau acara dari keraton yang masih dijalankan untuk menjaga warisan? Tradisi yang masih kami jalankan terutama tradisi keagamaan Islam ya, yang tadi pernah saya sebutkan dari mulai Satu Muharram, Saparan, Ruahan, Rajaban, Idul Fitri, Muludan dan Idul Adha. Itu kurang lebih ada 8 agenda budaya yang semuanya setiap tradisi itu dilakukan, kami selalu menggunakan kain batik, kami selalu menggunakan ikat ini. Juga dengan dari ibunya juga sama menggunakan batik. Itu sebagai bentuk pelestarian yang sampai sekarang masih kami lakukan. Yang ketiga, Bapak apakah bisa berikan contoh nilai-nilai dari Keraton Cirebon? Apakah ada pengaruh tidak ke bentuk motif atau warna batik yang pernah? Ya, kalau batik Cirebon itu ada salah satu motif namanya Rajuk Wesi. Rajuk Wesi itu mengambil unsur warna hijau dan kuning. Ya, itu sesuai dengan warna yang ada di Keraton Kacirbonan, warnanya dominasi hijau dan kuning. Bapak bisa tolong jelaskan contoh motif batik yang terinspirasi dari ajaran atau simbol-simbol keraton? Ya, di Cirebon itu dikenal motif Megamendung dan Wadasan. Filosofinya, kalau Wadasan itu fondasi hidup manusia. Apa fondasi hidup manusia? Kami sebagai umat Muslim tentunya agama Islam harus kuat kokoh seperti wadah, bersanding ya berpasangan dengan Megamendung. Kalau Megamendung itu artinya asnya Allah Subhanahu Wa Taala itu ada di langit, ada di dan mengandung makna filosofi juga hablum minallah untuk Megamendung dan hablum minanas untuk batik Wadasan.
Halo semuanya, jadi kita ada di H+4. Sekarang hari Selasa tanggal 18 November. Jadi ini ada Afjal, lalu ada aku, dan ada Gapa. Lalu ada Safa dan Tiara. Halo. Jadi hari ini kita memiliki tiga tugas. Yang pertama mengedit vlog, lalu yang kedua melanjutkan batik, ya. Lalu kita mengedit presentasi. Jadi bye bye. Yang edit